Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang, Dinas PRKP Tuba.com. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang saat ini telah membuat sistem informasi pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) berbasis web yang dikenal dengan aplikasi Sistem Informasi Pendataan Bedah Rumah (SIP-Bedroom). SIP-Bedroom dapat diakses oleh masyarakat di seluruh Kabupaten Tulang Bawang. Aplikasi ini menyediakan fasilitas bagi masyarakat, pemerintah kelurahan atau kampung, dan pemerintah kecamatan untuk menginput data rumah tidak layak huni di wilayah mereka. Data inilah yang akan menjadi dasar baseline bagi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui Dinas PRKP mengusulkan penanganan RTLH baik melalui APBD, DAK, PSPS, PSFS, dan lainnya. Aplikasi ini dinilai efektif dan efisien dalam hal monitoring, evaluasi, serta verifikasi kelayakan atas RTLH oleh Dinas PRKP sebelum diusulkan untuk ditangani. Link situs http://dinasprkptuba.com. Baiklah semuanya, kita akan memulai untuk masuk ke dalam aplikasi SIP-Bedroom Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang. Yang pertama kita masukkan situsnya www.dinasprkptuba.com, lalu kita enter. Beranda Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang. Di sini ada terdiri dari home, profil, informasi, produk hukum, program, galeri, kontak. Jadi untuk penginputan data itu ada di pilihan program. Ada dua pilihan, SIP-Bedroom dan usulan data RTLH. SIP-Bedroom ada 3 pengguna, yaitu yang pertama user admin, itu super admin untuk Dinas PRKP Kabupaten Tulang Bawang sebagai pemverifikasi kegiatan usulan yang telah masuk terinput di dalam aplikasi ini. Yang kedua, admin kecamatan berfungsi untuk menginput usulan data di tingkat masing-masing tingkat kelurahan dan bisa untuk mengedit apabila ada kesalahan penginputan data dari masyarakat yang telah menginput data di SIP-Bedroom ini melalui data usulan data RTLH. Ya, ketiga itu user, yang mana untuk melihat rekapan kegiatan yang telah masuk ke dalam aplikasi SIP-Bedroom dan dapat di print out rekapan kegiatan tersebut. Pilihan yang kedua, usulan data RTLH. Usulan data RTLH itu usulan untuk umum, untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Dia bisa menginput data-data tersebut ke dalam SIM aplikasi. Baik, kita coba untuk melihat tampilan isi di dalam aplikasi SIP-Bedroom ini. Kita coba untuk ke usulan data RTLH akses umum masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Di bawah ini dapat dilihat usulan data untuk akses umum masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Di sini telah terinput, ada nomor urut sampai di sini foto kondisi rumah usulan yang akan kita masukkan penginputannya ke dalam aplikasi ini. Nama kota Kabupaten Tulang Bawang, nama kecamatan sesuaikan dengan kecamatan yang ada. Kecamatan Banjar Agung, ada Kecamatan
Banjarbaru, dan seterusnya sampai ke Kecamatan Hawapitu. Misalkan contoh, kita coba di sini Menggala. Nama kelurahannya di sini ada Menggala Kota, Menggala Tengah, Ujung Tenuk, dan lainnya. Kita klik misalkan di Menggala Kota. Nomor KTP untuk yang akan diusulkan kegiatan rumah tidak layak huni ataupun bedah rumah. Nama lengkap penerima manfaatnya, umurnya, jenis kelamin ada pilihan laki-laki dan perempuan, alamat lengkap penerima manfaat tersebut, RT-nya, ijazah terakhir, ada SD, SMP, SMA, D1 dan S1. Di sini ada pilihan jumlah tanggungan dari penghuni rumah tersebut, berapa tanggungannya, jumlah kakak dalam satu rumah, pekerjaannya bisa dipilih, ada BUMN, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Kalau kondisi tidak bekerja, ada pilihan tidak bekerja. Penghasilan per bulannya, di sini ada beberapa pilihan, bisa kita klik saja. Untuk luas rumah itu panjang kali lebarnya. Tidak perlu kita ketik meter perseginya, misalkan 7 kali 7 49 meter persegi, kita ketik aja 49 meter persegi. Tidak perlu kita masukkan meter perseginya. Jumlah penghuni dalam satu rumah itu berapa orang. Di sini terus di bawahnya kita melihat kondisi dari rumahnya. Kondisi lantai seperti apa rusak ringan, sedang, dan rusak berat. Lantai terluasnya bisa kita melihat apakah terbuat dari keramik, plesteran, kayu, bambu, tanah, dan lain-lainnya. Terus kondisi atap seperti apa, rusak ringan, sedang, dan berat. Atap terluasnya apakah menggunakan genteng, asbes, seng, jerami, ijuk, dan lain-lain. Hal ini melalui pilihan usulan data RTLH. Selanjutnya kita di bawah ini kita bisa melihat sarana pendukung. Sarana pendukung ada status kepemilikan tanah, status kepemilikan rumah, dan aset di tempat lainnya. Sarana pendukung itu bisa kita pilih di sini apakah milik sendiri, tanah negara, ataupun bukan milik sendiri. Status kepemilikan rumah ada SHM, AJB, SKT, sewa, menumpang, dan lainnya. Aset rumah di tempat lain apakah ada ataupun tidak. Misalkan kalaupun tidak ada, kita klik sini tidak ada. Aset tanah di tempat lain tidak ada, kita pilih tidak ada. Bantuan perumahan itu apakah telah pernah dibantu sebelumnya, ya lebih dari 5 tahun yang lalu, ya kurang dari 5 tahun yang lalu, ataupun belum pernah. Fondasi apakah mempunyai fondasi rumah, di sini ada pilihan ada dan tidak ada. Kolom dan baloknya rumah apakah mempunyai tiang kolom dan balok dalam kondisi baik, ringan, sedang, ataupun rusak berat. Kondisi atap rumahnya seperti apa, apakah rusak, ringan, sedang, dan berat. Jendela lubang cahaya ada atau tidak ada, ventilasi ada atau tidak ada. Sumber penerangan di sini bisa kita ada pilihan, listrik PLN dengan meteran, listrik PLN tanpa meteran, dan lainnya di sini bisa kita pilih. Lalu untuk sumber air minum di sini ada pilihan apakah menggunakan PDAM, air kemasan isi ulang, sumur mata air, air hujan, sumur bor, dan lainnya. Di sini bisa kita pilih. Setelah itu jarak sumber air minum ke pembuangan tinja, dan mati pembuangan tinja ini septic tank ya. Apabila misalkan di sini kita pilih sumur, jarak sumber air minum ke septic tank itu apakah lebih dari 10 meter atau kurang dari 10 meter. Selanjutnya kepemilikan MCK-nya apakah punya sendiri, bersama, MCK komunal, ataupun MCK umum. Tidak ada. Lainnya di sini ada kita beberapa pilihan. Untuk aksesibilitas itu jalan yang untuk menuju rumah yang kita usulkan itu apakah jalan lingkungan, jalan desa, jalan kota, ataupun jalan provinsi. Sini kita ketik jalan lingkungan desa, misalkan kalau menuju akses jalan lingkungan desa. Drainase sekitar rumah tersebut apakah terhubung, apakah itu masuk dalam drainase lingkungan ataupun drainase kota atau drainase provinsi. Kita bisa ketik di sini.
Selanjutnya kita bisa melihat di sini adalah titik koordinat rumah yang akan kita usulkan. Di sini bisa kita zoom, bisa kita geser-geser di sini. Kondisinya di mana kalaupun masih terlalu kecil bisa kita klik yang gambar toggle full screen view ini. Dia akan otomatis akan memasukkan latitude longitude-nya terotomatis sendiri. Setelah itu di sini ada foto depan, foto samping kanan, foto samping kiri, foto belakang, kawasan lokasi. Ini foto 4 foto ini kita masukkan kondisi rumah yang sekarang yang akan kita usulkan dari depan, dari samping kanan, samping kiri maupun belakang. Kita klik browse, lalu kita masukkan CD filenya dan seterusnya sampai ke foto belakang. Kawasan lokasi di RT tersebut apakah termasuk kawasan rawan air, kawasan kumuh, kawasan transmigrasi dan lainnya. Kita pilih di sini. Baru kita klik sini simpan. Data yang telah kita input tadi akan masuk ke dalam informasi data survei. Di sini kita memilih kecamatan Kabupaten Tulang Bawang, kecamatan yang kita telah input tadi, kelurahan apa, dia akan di data di sini. Kita klik di data, di sini akan terlihat semua usulan bedah rumah akan masuk di dalam rekapan kegiatan ini. Oke, sekian, terima kasih tutorial dari video visualisasi program SIP Bedroom, Sistem Informasi Pendataan Bedah. Dalam perjalanannya aplikasi SIP Bedroom menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi. Beberapa efektivitas yang dirasakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi masyarakat, aplikasi ini menghemat biaya dan waktu. Masyarakat tidak perlu mengcopy format usulan terlalu banyak, sehingga biaya pengeluaran terpangkas, dan tentu prinsip ini mendukung aksi pengguna kertas yang sedikit atau paperless. Selain itu, masyarakat tidak perlu mengeluarkan dana untuk transportasi dari tempat mereka ke Dinas PRKP. Untuk diketahui, jangkauan wilayah masyarakat ke Dinas PRKP di lokasi tertentu memakan waktu 2-6 jam. Terlihat sekali efektivitas dari aplikasi SIP Bedroom, selain menghemat waktu, juga menghemat biaya atau pengeluaran masyarakat. Yang kedua, bagi pemerintah atau OPD terkait, aplikasi ini mampu memudahkan dalam pelaksanaan verifikasi data serta monitoring data RTLH. Pimpinan daerah sekalipun dapat memantau secara langsung jumlah RTLH secara online dan dapat secara langsung mengetahui jumlah RTLH yang tertangani termasuk sumber dana penanganan kegiatan bedah rumah. Selain itu, dalam proses verifikasi Dinas PRKP selaku leading sektor dapat secara langsung memfilter penerima bantuan yang sudah menerima penanganan dalam kurun 5 tahun terakhir, sehingga sangat tidak mungkin bila satu nama akan mendapat 2 kali bantuan yang sama. Saya sebagai Camat Manggala sangat mengapresiasi aplikasi SIP Bedroom atau Sistem Informasi Pendataan Bedah Rumah di Kecamatan Manggala, yang mana sangat memudahkan masyarakat dalam mengusulkan proposal elektronik di masa pandemi COVID-19. Semoga program ini segera dapat terwujud dan menjadi suatu terobosan baru, inovasi baru yang dilakukan khusus di Kecamatan Manggala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kecamatan Banjarbaru menyampaikan terima kasih kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Tulang Bawang yang telah mengeluarkan aplikasi SIP Bedroom, yaitu Sistem Informasi Pendataan Bedah Rumah, yang sangat membantu masyarakat dalam mengusulkan program bedah rumah dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, khususnya Banjarbaru, sangat merasakan manfaatnya. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor Dinas Perhubungan, tetapi melalui website bisa mengusulkan program ini dan mudah-mudahan dapat membantu masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Banjarbaru. Demikian dapat
kami sampaikan terima kasih.